Kali ini, sore ini kami berada di bersama kelompok tani hutan Bina Mangrove, Kecamatan Sentang, Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu. Kami akan mengulas tentang peran kelompok tani hutan Bina Mangrove dalam pengelolaan kawasan hutan yang berada di wilayah kerja KPH wilayah 2 Siantar, khususnya di Kecamatan Teluk Mengkudu, Desa Sentang. Monggo Bapak persilahkan perkenalkan nama Bapak, jabatan di kelompok tani hutan dan anggotanya berapa, dan apa saja yang sudah dilakukan kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan mangrove di sini, Pak. Baiklah Bu, terima kasih. Nama saya Erwin Effendi, Ketua Kelompok dari Bina Mangrove Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun kegiatan yang sudah kami lakukan sejak berdirinya kelompok hingga sampai sekarang sudah 3 tahun. Kegiatan itu masih merupakan melakukan penanaman penghijauan. Ada juga kegiatan lain yang kami lakukan, yaitu membibitkan bibit cemara. Selain itu, sedikit demi sedikit juga dari lahan yang lebih dulu kami tanam, seperti pohon cemara yang lebih dulu kami tanam yang ada di tepi pantai ini. Kalau kelompok tani hutan Bina Mangrove ini jumlah anggotanya berapa, Pak? Bapak sebagai kepala atau ketua ya? Ya, kelompok tani hutan Bina Mangrove beranggotakan 37 orang yang terdiri dari laki-laki semua. Tadi yang dilakukan adalah pembibitan. Selain itu apa Pak tadi? Pembibitan, penanaman. Adakah kegiatan produksi lain Pak? Misalnya menghasilkan apa dari kawasan hutan ini yang telah membantu menyokong perekonomian dari masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani ini? Dari lahan yang kami dapatkan izin ini, luasan lahannya itu ada 50 hektar. Jadi dalam kawasan itu ada terdiri dari kolam dan juga bak. Kolam untuk sementara ini pada yang dilakukan dengan masyarakat di sini yang termasuk juga dalam anggota kelompok yang dikelola dan orang itu adalah kolam. Kolam itu mereka tanam ikan, mereka budidayakan ikan, dan juga ada sebagian yang membudidayakan kepiting. Itulah penghasilan sehari-harinya dari anggota kelompok yang mengelola di lahan kelompok ini. Bantuan apa yang telah kelompok tani terima Pak dari KPH wilayah 2 Siantar, jadi dalam hal ini Dinas Kehutanan ataupun dari kabupaten setempat Pak dalam membantu dari program-program Bapak? Kalau masalah bantuan, selama 3 tahun kami membentuk kelompok ini, yang ada cuma masih bantuan berupa penanaman. Kalau yang jenisnya bantuan yang dari yang lain maupun itu dari provinsi sama sifatnya seperti dari KPH juga. Ada juga bantuan dari kadang-kadang ada juga bantuan dari provinsi seperti tahun malam. Ada juga masih kami melakukan penghijauan. Yang jenis yang untuk kegiatan yang menunjang dari perekonomian itu belum ada lagi. Rencananya nanti bagaimana Pak? Apakah ada program seperti apa Pak yang diharapkan atau akan dikembangkan dari kelompok tani ini? Khususnya nanti kalau KPH wilayah 2 Siantar ini, mereka kan akan tetap melestarikan kawasan hutan ini. Nah, program-program apa yang sedang dikembangkan oleh kelompok tani hutan Bapak yang kiranya nanti bisa dibantu oleh KPH wilayah 2 Siantar? Dari kawasan
yang telah kami dapatkan izin ini, kami dari kelompok itu ada juga memiliki lahan pantai dan juga lahan kolam. Untuk yang saya rasa kalau untuk yang lebih menunjang untuk perekonomiannya membantu semua anggota kelompok, saya rasa pantai ini sudah cocok lah untuk dijadikan objek pariwisata. Kalau memang ada bantuannya yang dari pihak-pihak yang mau membantu. Yang keduanya kolam itu bisa dibudidayakan udang, ikan ataupun kepiting. Itulah yang lebih menonjol lagi, yang bisa membantu perekonomian dari kelompok-kelompok. Kalau pembibitan yang Bapak lakukan ini itu sifatnya untuk dijual komersil atau untuk digunakan oleh komunitas Bapak ini, kelompok tani hutan Bapak, kemudian untuk ditanam sendiri atau bagaimana Pak? Ada juga sebagian dari pembibitan pohon cemara yang kami tanam juga sendiri, yang kami tanam di kawasan kami. Ada juga kalau memang ada orang yang berminat mau membeli, ada juga yang kami jual. Itu tidak harga mahal gitu kan. Ada yang belinya harga kali 5.000, ada yang harga 7.000. Yang jelasnya utamanya kami melakukan pembibitan itu untuk penitipan. Apabila ada lebih, barulah sisanya yang kami jual. Tadi Bapak sebutkan yang dari sewa, bukan sewa, penggunaan lahan oleh PTH ini ada 50 hektar ya Pak ya. Apakah itu dirasa sudah mencukupi atau masih kurang? Kemudian apalagi yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan perekonomian dari para anggota kelompok tadi? Apa yang lagi? Ya boleh kalau mau jawab. Kita bisa jawab. Jadi kalau untuk menambah luasan lahan, saya rasa udah enggak lagi. Karena yang dari 50 hektar ini aja pun dikelola semua. Memang kalau memang dikelola sesuai dengan lahan yang bisa dikelola di sini, seperti ditanam pohon-pohonan yang juga menghasilkan, selain itu bisa tanam sayuran, memang cukup luar biasa penghasilannya dari lahan yang 50 hektar. Karena di lahan ini kan kolamnya itu kan bisa dimanfaatkan. Sudah itu dari benteng-bentengnya itu pun bisa ditanam-tanamin sambil menanam pohon yang berbatang, kan sambil bisa juga dari lahan benteng itu kami mengelola seperti tanaman ubi yang bisa menambah perekonomian dari anggota kelompok atau yang lain. Ya dari lahan kolam itu tadi ya bisa juga dia jenisnya ikan, bisa juga jenisnya udang ataupun kepiting. Cuma yang namanya kelompok kami ini kan masih kelompok belum berhasil dibilangkan, masih butuh bantuan lah untuk pengelolaan yang ada di sawah kami tadi kan. Kalau seperti udang itu kan bisa dibuat juga udang alam, apalagi kalau memang di sawah kami di lahannya sudah ada memberikan hijauan seperti pohon bakau, kan bisa jadi perpaduan antara udang dengan kolam tanaman tadi. Dan itu kepiting pun kepiting kelapa, kalau yang biasa disebut, kalau kami bilang ini kepiting batu, itu pun lebih berhasil lagi. Kepiting bakau itu di lahan kami ini dia lebih berhasil lagi daripada ikan ataupun udang, karena dari angka kematian kepiting ini dibilangkan minim, jarang ada angka kematian. Ini lagi sedang dana juga, nggak punya dana. Jadi ya lahan-lahan yang ada sekarang ini pun kami manfaatkan hanya sekedar mengelola ikan-ikan seperti ikan mujahir yang memang dia turun-temurun tetap ada aja. Ikan nila itu pun ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Yang jelasnya ikan mujahir lah. Yang ikan mujahir itu kalau dimasukkan satu kali, udah tinggal turun-temurun, dia kan sifatnya apa dia kan? Kembang biaknya cepat. Itu aja sementara ini kan. Ada berapa produksinya Pak dari yang kolam tadi itu Pak?
selama ini Pak? Ya, kira-kira berapa dari kolam yang tadi pakai ikannya itu Pak? Kalau masalah produksinya untuk di luasan lahan kami ini kan bervariasi. Ada dia yang 10.000 meter persegi, ada juga yang 5.000 meter persegi. Tetapi yang jelasnya kalau untuk luasan lahan yang biasa kami kelola khususnya ikan ataupun ikan dulu ya, itu kalau ada itu sekitar 50.000 ekor ikan, 50.000 ekor bibit yang bisa dikampung. Oh, baru bibit ya Pak ya? Ya, Bang. Belum menghasilkan ikan. Belum menghasilkan ikan. Berarti 50.000 bibit yang sudah ada. Kalau yang tadi Pak, yang kegiatan penanaman itu kan bapak-bapak di sini yang ikut menanam tadi ya? Ya. Nah, itu bibitnya dari KPH. Ya. Sudah berapa bulan usianya Pak itu yang ditanam itu? Jenisnya apa aja? 2 bulan. Jadi bibit usianya Iya, ini pas ditanam itu. ya, Sekarang usianya udah berapa? udah usia bibit yang kami lakukan penanaman kami sekarang ini usianya udah 3 bulan. Apa saja Pak yang ditanam jenisnya? Pohon cemara dengan pohon bakau. Khususnya kalau pohon cemara kami tanam di wilayah pantainya, dan pohon manggungnya, pohon bakaunya di wilayah perairan. Ya, itu aja yang kami tanam. Jadi bapak-bapak di sini menyadari kalau memelihara hutan di sini, kawasan hutan di sini tetap berjaga kelestariannya itu pasti akan menjaga penghidupan di sini ya Pak ya. Kira-kira kesadaran dari bapak-bapak untuk ikut menjaga itu juga akan terus berkelanjutan begitu, tidak akan merusak atau minimal yang menjaganya lah dari gangguan apa yang sudah ditanam itu. Ya, kalau masalah untuk tanaman yang sudah kami lakukan, yang sudah kami tanam, saya memang cukup percaya sama anggota saya. Mereka tidak pernah merusak tanaman-tanaman yang mereka tanam. Mereka tetap merawat, walaupun itu katanya tidak menghasilkan pohonnya itu, mereka tetap merawat. Namun yang katanya yang dibilangkan merusak itu tidak ada bagi anggota kelompok. Tanaman-tanaman yang kami tanam. Oke, ini mungkin yang terakhir Pak, harapannya apa Pak terhadap ini KPH Wilayah 2 Siantar, kemudian Dinas Kehutanan atau pemerintah kabupaten? Apa harapan kita ini? Harapan memang cukup banyak yang kami harapkan. Apalagi memang keadaan kami, keadaan kelompok kami juga maju, baru merintis, menghasilkan. Kalau yang harapan itu, kalaunya dari KPH, kami mohon bimbingan. Ini jelasnya kami mohon bimbingan sama pihak dari Dinas Kehutanan dengan pekerjaan yang kami lakukan sekarang ini maupun yang akan datang. Yaitu mohon bimbingannya, mohon dukungannya, mohon juga perlindungannya dari gangguan-gangguan. Kita harapan banyak harapan. Ini lagi ya udahlah, kita harapan nanti aja lah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga kerjasama antara KPH Wilayah 2 Siantar dan juga kelompok tani hutan Bina Mangrove ini terus berkelanjutan dalam menjaga ekosistem mangrove di kawasan hutan ini ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak.